Syukron Ustaz. Selanjutnya masih berangkat dari masalah anak muda Ustaz. Ada satu kata yang terkenal di anak-anak muda yaitu FOMO. Artinya itu fear of missing out Ustaz. Yang artinya anak-anak ini selalu mengikuti tren-tren yang ada di masyarakat. Namun yang dikhawatirkan adalah tren ini selalu hadir dan mereka selalu mengikutinya terkadang. Bukan selalu, terkadang mengikutinya tanpa memperhatikan batasan-batasan syar'i. Contohnya jika ada tren-tren seperti berpacaran ataupun tren-tren lain seperti ada barang yang harus dibeli mereka rela antri berjam-jam. Setelah tren-tren lainnya mungkin mengandung kesyirikan dan hal-hal ini sebagian besar itu tidak bermanfaat Ustaz. Sebenarnya apa pemicu anak-anak muda seringkali menjadi seperti ini dan apakah ada rem bagi anak-anak muda ini agar selalu berpikir dua kali sebelum melakukan atau mengikuti sesuatu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang pengusaha muslim di Indonesia. Saya lihat mereka masih muda, Masya Allah, tapi punya income yang besar sekali. Mungkin bisa belasan puluhan miliar tiap bulan, tapi masih muda. Memang karena usaha yang dikembangkan oleh orang tua, akhirnya mereka pun kembangkan gitu ya. Dan orangnya sangat cerdas, ya. Mereka sangat cerdas. Tetapi ada satu penyakit yang saya tanda kutip, saya katakan penyakit tanda kutip di sini ya. Hampir semua generasi yang saya temukan, sebatas saya temukan ya, generasi muslim, begitu terbuka pintu rezeki buat mereka, itu selalu arahnya hampir sama. Larinya ke apa? Koleksi, koleksi jam, koleksi baju, koleksi motor, koleksi mobil, dan terlalu berlebihan. Bukan nggak boleh orang koleksi sesuatu. Kita boleh punya baju, beberapa baju silahkan, nggak ada larangan. Jam tangan mungkin, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang mungkin 1 jam bisa bangun 1 masjid. Misal contoh. Atau kendaraan gitu. Kadang-kadang dikoleksi sekian banyak motor. Kadang-kadang ada yang mobil kuno atau motor kuno itu sayang banget. Artinya bisa menjadi rumah yatim, bisa menjadi penampungan terhadap atau pesantren misalnya atau masjid atau rumah tahfidz Quran banyak sekali. Kita boleh menikmati dalam Islam, tapi jangan sampai salah ini, ya. Begini teman-teman sekalian, bagi generasi muslim, jangan semua yang tren di tengah-tengah masyarakat atau di media sekarang mungkin sudah mendunia, lalu kita main copy paste, seakan-akan itulah yang harus kita kembangkan juga di media kita. Sortir, antum punya agama, boleh nggak dalam agama ini? Kalau boleh tidak bentrok dengan Islam, silahkan dikembangkan. Tapi kalau bentrok jangan. Untuk apa antum kembangkan sesuatu yang keliru? Apalagi bentrok dengan agama kita, kan gitu. Kalau ada orang non-muslim yang melakukan sesuatu yang baik, maka penilaian baiknya karena perbuatan yang dia lakukan dalam Islam baik. Contoh misalnya ada satu orang non-muslim, dia bakti sama orang tuanya. Sebenarnya bukan karena diahnya, karena perbuatan bakti sama orang tua dalam agama kita dianggap baik. Maka kita anggap itu perbuatan baik. Dia sedekah, misalnya dia bantu orang miskin, walaupun non-muslim. Kita lihat baik perbuatannya karena agama kita anggap baik. Terbukti kalau dia mabuk, Islam bilang itu buruk, kita akan pandang itu buruk, kan gitu. Seks bebas, mereka anggap baik, bagi kita itu tidak baik. Nah harus begitu. Jadi tidak semua yang trendy kemudian tiba-tiba kita main ambil saja dan kita transfer. Kenapa kalau antum tidak menjadi pribadi muslim yang tampil dan percaya diri? Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah di tahun 1 Hijriah. Di masa itu ada 2 negara adik kuasa, ada Persia dan ada Romawi. Dua-duanya ini menguasai dunia. Mungkin kalau di masa-masa kita sekarang, Rusia sama Amerika misalnya ya. Sekarang mungkin sudah berkembang juga negeri Cina. Tapi ada negara-negara dikuasa di masa itu. Mereka punya peradaban, mereka punya perekonomian, mereka punya militer, mereka punya banyak hal. Tapi Nabi SAW, perhatikan ya, tidak pernah satupun ada riwayat menjelaskan beliau untuk mendirikan negara Islam di kota Madinah yang kecil, pergi ke Romawi lalu mempelajari apa yang mereka miliki. Lalu di copy paste misalnya, ya kan bisa saja baik peradabannya, perekonomiannya, militernya, begitu juga dengan Persia misalnya. Nabi bangun negara pertama, negara Islam dengan sistem agama Islam, dengan percaya dirinya beliau membangun itu, dan tidak perlu copy paste, gitu kan? Artinya kita tidak perlu selalu apa yang orang lain punya kita transfer ke diri kita. Kita harus sortir agama kita bolehkan atau tidak. Dan kita harus percaya diri teman-teman sekalian, bahwasanya sistem yang sudah Islam datang jelaskan kepada kita, syariat Allah ini sempurna. Kita harusnya menjadi contoh bagi orang lain, percaya diri untuk itu. Penampilan pakaian kita, tutur kata kita, akhlak perangnya kita, gitu kan, sistem ekonomi kita, semuanya harus kita percaya diri.
Tidak perlu kita, bukan kita tidak boleh belajar sama non muslim ya, bukan. Tapi jangan semua di copy paste dengan trendy langsung. Muncullah satu tarian tertentu atau apalah cara joget tertentu orang non muslim, lalu kemudian ditransfer semua generasi muslim ikut-ikutan. Bahkan perempuan berhijab, laki-laki juga pakai kopiah mungkin. Ini kan agak unik ini, kenapa harus seperti ini? Kita harusnya terbalik, kita tampil dengan Al-Quran kita, ya. Tilawah, lomba pidato kita banyak cara-cara kita. Ya. Al-Quran otentik sekali dan dia tidak pernah berubah. Dipertemukan oleh beberapa pakar di Eropa antara Al-Quran dengan Injil. Ditemukan Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu turun-temurun umat Islam menghafal selalu sama nama surahnya, tidak pernah ada perubahan, selalu sama jumlah ayatnya, selalu sama ayatnya. Ya. Ditemukan dalam kitab Injil misalnya ada perjanjian lama, perjanjian baru, perubahan. Bahkan setiap tahun bisa terbit sebuah edisi baru. Bisa ada perubahan dan segala macam. Kita punya sesuatu kalamullah yang otentik, tidak pernah berubah. Isinya selalu relevan dengan zaman. Kenapa kita tidak kembali kepada itu semuanya? Kan gitu. Ini yang harus kita pahami ya. Sama tadi dengan misalnya antri lama hanya karena sesuatu yang lagi populer. Apa itu? Makanan misalnya. Atau pakaian misalnya. Gini, saya pernah hadir di acaranya Dr. Sulaiman Ruhaili hafizahullah. Ada satu nasihat menarik gitu. Beliau mengatakan, seharusnya seorang muslim itu mempertemukan antara tingkatan-tingkatan dalam dirinya. Level yang paling rendah perasaan. Kita misalnya rasa pengen makan, pengen minum, pengen sesuatu lah. Itu perasaan ya. Nah perasaan ini tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri. Karena kalau perasaan berdiri sendiri kan ini akan kacau semuanya. Karena perasaan itu rapuh. Kalau kita ikuti perasaan kita, mudah sedih, mudah putus asa. Kalau perasaan saja. Jadi bagaimana caranya? Perasaan harus dihadapkan dengan level di atasnya. Itulah akal. Antum pernah makan nasi goreng, ini contoh. Nasi goreng enak di Semarang. Perasaan antum pengen coba lagi. Biasa muncul gitu ya. Kita kan pernah makan enak, pengen makan lagi. Coba pertemukan dengan akal antum. Pikirkan. Kalau antum sudah mulai hadapi dengan akal, sederhana kok. Gitu kan. Akal kita akan berpikir, Semarang jauh. Transportasi, masih banyak nasi goreng di Jakarta. Gitu kan. Satu waktu kalau ke Semarang, oke. Nanti akan terkontrol perasaan itu. Kita bisa terkontrol. Kita pernah misalnya sangat tergantung dengan orang tua sudah meninggal. Kalau kita hadapkan perasaan kita sedih, kita hadapkan dengan akal akan mengatakan sudah meninggal. Nangis pun tidak ada manfaatnya. Itu akan terjadi di dialog dalam diri kita itu. Akal akan mengontrol kita, udah nggak usah. Sekarang jangan berlarut-larut, begitulah ya. Akal itu akan menjadi pengontrol perasaan, jangan dibalik ya. Kalau akal dikontrol perasaan, ini nggak bisa. Karena memang perasaan itu masih di bawah akal. Di atas akal ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru stabil. Sehingga setelah dipikirkan oleh akal, sekarang kembali ke syariat. Ini halal nggak? Dibolehkan nggak? Dibolehkan baru saya lakukan. Kalau enggak, iya. Seorang muslim tidak butuh banyak program dalam setiap hari kok. Yang penting itu diperintahkan, dia kerjakan. Selesai. Dan bermanfaat.